Ya, halo. Perkenalkan, nama saya Andreas Sivan Pratama dengan NIM 041911233254. Di sini saya akan menjelaskan tentang Force of Problem Solving dan penerapan Force yang dilakukan oleh Jurgen Klopp. Pertama, apa sih problem solving? Nah, problem solving adalah aktivitas mendefinisikan masalah, menentukan penyebab masalah, menentukan prioritas, menyeleksi berbagai pilihan solusi, serta mengimplementasi solusi tersebut. Selanjutnya, apa saja sih itu Force? Nah, Force itu terdiri dari critical thinking, communication, creativity, dan collaboration. Pertama itu communication. Nah, komunikasi merupakan salah satu aspek penting di mana bertujuan untuk menyampaikan pesan yang dimaksudkan oleh pemberi pesan. Komunikasi yang baik itu mampu menyampaikan pesan atau ide secara jelas dan efektif. Dan komunikasi yang baik itu juga mampu mendengarkan dan memahami secara teliti agar mengerti maksud dari pesan yang diterima, serta mampu menyampaikan pesan secara efektif di berbagai kondisi. Selanjutnya, collaboration. Nah, berkolaborasi itu merupakan kemampuan untuk bersinergi, bekerja secara produktif dengan pihak lain, dan beradaptasi dalam berbagai tanggung jawab dengan pihak lain serta menghormati perspektif yang berbeda. Dalam berbagi tugas dan tanggung jawab, setiap pihak yang berkolaborasi harus bisa saling memahami pandangan yang berbeda dan mampu untuk tetap fokus pada tujuan yang sudah dibuat secara bersama-sama. Selanjutnya ada critical thinking. Setiap individu harus mampu berpikir kritis dalam setiap situasi yang dihadapi. Dalam berpikir kritis, diharapkan setiap orang itu mampu membuat penilaian dan keputusan yang baik, serta dapat memecahkan berbagai jenis masalah yang tidak biasa dengan cara konvensional maupun cara non-konvensional, ataupun cara-cara inovatif. Creativity. Nah, kreativitas itu merupakan salah satu aspek penting dalam memecahkan suatu permasalahan, di mana kreativitas merupakan suatu kemampuan untuk menyampaikan dan mengembangkan gagasan-gagasan baru kepada pihak lain, serta mampu bersikap responsif dan menerima dengan terbuka terhadap perspektif yang baru dan berbeda dengan pemikiran diri sendiri. Selanjutnya, masuk ke contoh kasus di mana penerapan Force yang dilakukan oleh Jurgen Klopp di Liverpool Football Club. Nah, siapa sih itu Jurgen Klopp? Jurgen Klopp itu memiliki nama lengkap Jurgen Norbert Klopp, di mana beliau itu berkebangsaan Jerman dan merupakan salah satu pelatih terbaik yang ada saat ini di dunia sepak bola. Dengan memiliki segudang prestasi, tentunya beliau dikenal oleh banyak orang sebagai salah satu pelatih terbaik dan memiliki karisma dalam setiap memimpin ataupun melatih sebuah klub. Karir kepelatihannya dimulai pada tahun 2001 ketika beliau melatih tim senior Mainz 05. Dan tahun 2008 beliau hijrah ke Borussia Dortmund, di mana pada saat itu Dortmund sedang tidak dalam kondisi yang baik karena musim sebelumnya mereka hanya mampu menduduki peringkat 13 di Liga Jerman. Selama kepelatihan beliau di Dortmund, beliau mampu membawa Dortmund kembali ke jalan yang benar, di mana dia mampu membawa Dortmund menjuarai DFB Super Cup di musim pertama beliau melatih, serta dia mampu mempersembahkan 5 trofi untuk Dortmund. Pada tahun 2015, Jurgen Klopp memutuskan untuk melatih Liverpool Football Club, di mana pada saat itu LFC atau Liverpool itu sedang mengalami kondisi yang tidak baik, dan beliau mampu menghadapi masalah tersebut hingga saat ini. Beliau masih menjadi bagian dari Liverpool dan sudah banyak sekali menorehkan prestasi bagi Liverpool Football Club atau LFC, serta memberikan pengaruh yang positif bagi kota Liverpool. Hal-hal tersebut Klopp bisa mencapainya gara-gara
dia itu punya skill 4C yang mampu dia gunakan secara baik. Nah, skill 4C yang pertama itu communication. Di sini bisa dilihat bahwa beliau melakukan komunikasi, memberikan arahan kepada pemainnya di sebelah kiri dan sebelah kanan. Selanjutnya di sini bahwa dalam komunikasi ini Klopp mampu membangun komunikasi yang intens dengan para pemainnya, terlebih pemain-pemain muda atau pemain yang berasal dari akademi. Klopp ini mampu memotivasi para pemain muda untuk tampil 100% untuk klub, tampil habis-habisan sehingga membantu klub dalam mencapai kemenangan demi kemenangan. Klopp itu menggunakan pendekatan yang berbeda dengan pelatih atau manajer klub yang lain, di mana beliau itu hadir tidak hanya sebagai manajer, tapi beliau itu juga hadir sebagai sesosok ayah bagi para pemainnya. Hal ini juga yang mengakibatkan bahwa eratnya hubungan antara Jurgen Klopp dengan para pemain yang setiap ia latih. Tidak hanya dengan pemain muda, Klopp juga membangun hubungan intens dengan para pemain utama atau pemain senior di Liverpool Football Club. Intensnya komunikasi antara manajer dengan pemain membuat suasana latihan Liverpool itu selalu stabil dan secara nggak langsung itu juga mampu mendongkrak performa Liverpool ketika pertandingan. Ada satu cerita. Ketika itu Wijnaldum mengatakan kepada media bahwa Jurgen Klopp itu bisa dikontak, bisa dihubungi kapan saja. Jadi ketika mereka berkomunikasi itu tidak hanya ketika di pertandingan atau latihan, tetapi ketika di luar itu semua mereka bisa saling berkomunikasi. Wijnaldum bahkan mengatakan bahwa Jurgen Klopp pada saat itu beliau dengan Wijnaldum itu bisa sampai saling SMS-an, saling chat bareng gitu, dan jikalau Wijnaldum ada masalah, dan dia pasti tidak ragu untuk menanyakan ke Klopp dan meminta saran kepada Jurgen Klopp untuk mengatasi masalahnya tersebut. Selanjutnya ada collaboration. Nah, di sini Klopp sebagai manajer, sebagai manajer utama, manajer tim itu menggunakan skill komunikasinya yang baik untuk menciptakan kolaborasi antara staf kepelatihan, di mana kerjasama yang ia buat, kolaborasi yang buat bersama staf kepelatihan ya, seperti asistennya yaitu Peter dan Pep Lijnders, itu mereka mampu menciptakan atau meramu taktik serta kesebelasan pemain yang akan diturunkan pada setiap pertandingan. Hal ini, kolaborasi ini tentunya akan membantu Liverpool dalam mencapai kemenangan demi kemenangan di setiap pertandingan. Tidak hanya dengan masalah taktikal, Klopp itu juga berurusan dan berkolaborasi dengan staf yang lain, seperti staf fisik serta staf ahli nutrisi dan gizi. Nah, di tengah jadwal yang padat, Klopp harus berkolaborasi dengan kedua orang tersebut, yaitu pelatih fisik serta ahli nutrisi dan gizi, untuk tetap membuat jadwal latihan yang sesuai dengan kebutuhan tim dan kebutuhan pemain, serta menyesuaikan kondisi pertandingan yang padat. Jadi bisa dilihat di gambar bahwa ada gambar yang paling bawah itu beliau adalah Andreas Kornmaier, merupakan pelatih fisik dari Liverpool, dan beliaulah yang bersama Jurgen Klopp dan staf kepelatihan yang lain yang membuat suatu rancangan latihan yang baik bagi pemain agar pemain bisa tetap fit setiap pertandingan. Selanjutnya critical thinking. Di sini Klopp itu mempunyai rancangan pelatihan yang sangat bagus serta sangat baik dalam menunjang performa tim. Dan tidak hanya itu, ketika pemain utama itu ada cedera, Klopp itu selalu mempunyai backup plan untuk mengganti pemain cedera dengan pemain yang lainnya. Seperti contoh musim lalu,
Klopp itu kehilangan Virgil van Dijk, salah satu bek andalannya di Liverpool, gara-gara cedera. Akhirnya Klopp mengambil keputusan bahwa beliau akan menggunakan pemain muda, seperti di gambar ada Reece Williams dan Nathaniel Phillips, untuk menggantikan peran Virgil van Dijk. Pada awalnya memang tidak terlalu berjalan mulus, namun seiring berjalannya waktu, mereka berdua, Williams dan Nathaniel Phillips, itu mampu menggantikan peran Van Dijk secara bergantian, sehingga mereka tetap membuat Liverpool di performa puncak dan membantu pertahanan Liverpool tetap kokoh, serta mampu membawa Liverpool ke peringkat 3 musim lalu. Hal ini membuktikan bahwa Klopp memiliki pikiran yang kritis, bagaimana ia mampu menyelesaikan masalah dengan berani mengambil keputusan dan menggunakan cara-cara tertentu. Selanjutnya, creativity. Ketika Klopp datang pertama kali di Liverpool, ia melihat jaring gawang yang ada di Anfield, stadion Liverpool, itu berwarna merah. Hal tersebut dibarengi juga dengan kursi penonton di belakang jaringnya yang juga berwarna merah. Kalau pada saat itu berpikir bahwa hal tersebut tidak terlalu baik bagi pemain Liverpool, terutama bagi para penyerang, karena ketika penyerang membutuhkan gol, membutuhkan mencetak gol di situasi-situasi tertentu, maka mereka tidak mempunyai banyak waktu untuk memvisualisasi apa yang di depan mereka. Nah, kalau pada saat itu berpikir untuk mengganti jaring menjadi warna putih agar lebih kelihatan, sehingga tidak menyatu dengan warna kursi stadion. Kreativitas Klopp ini berhasil dan terbukti hingga sekarang. Ketika Liverpool bermain di Anfield, hampir seluruh pertandingan mereka berhasil memenangkannya, dan mereka juga memiliki rekor selalu mencetak gol yang cukup banyak, seperti Muhammad Salah, Sadio Mane, Firmino, Jota. Semuanya itu berhasil dibuktikan oleh kreativitas Klopp untuk mengganti warna jaring yang ada di stadion Anfield, Liverpool. Kemampuan 4C yang dimiliki Klopp ini tentunya membuahkan hasil seperti penghargaan dan trofi, baik penghargaan individu dan trofi bagi Liverpool selama ia menjadi manajer di Liverpool Football Club. Jadi penghargaan yang individu itu dia sudah 9 kali mendapatkan Premier League Manager of the Month. Hal ini setara dengan Pep Guardiola dan lebih banyak dari Rafael Benitez. Selanjutnya ia juga sudah memenangkan 2 kali FIFA Coach of the Year karena beliau sudah mampu membawa Liverpool juara di UCL dan membantu Liverpool juara di Premier League, mengakhiri puasa gelar 30 tahun lamanya. Untuk tim, beliau berhasil menorehkan banyak sekali prestasi, seperti yang digambar di kiri, itu Klopp sedang mengangkat piala Champions League tahun 2018. Dan di sebelah kanan itu Klopp berserta staf kepelatihannya, pelatih asisten pelatih 1, Peter, habis itu ada pelatih kiper, beliau dan pelatih yang lainnya, itu sedang memegang piala UEFA Super Cup tahun 2019. Selanjutnya juga Liverpool di bawah naungan Klopp, di bawah asuhan Klopp, itu juga berhasil memenangkan FIFA Club World Cup tahun 2019. Di sebelah kiri dia sedang berfoto dengan Jordan Henderson, kapten tim, dan yang di sebelah satunya lagi itu beliau sedang memegang piala Premier League ketika beliau juga berhasil memberikan trofi pada Liverpool piala Premier League. 30 tahun lamanya mereka berpuasa, akhirnya mereka berhasil menjuarai ketika di bawah tangan Jurgen Klopp. Dengan skill Forsy yang baik dan memanfaatkan
sangat-sangat baik. Jurgen Klopp berhasil membawa Liverpool kembali ke posisi yang semestinya, berada di salah satu tim-tim terbaik yang ada di dunia. Oleh karena itu, beliau juga mampu membuktikan kepada banyak orang bahwa Liverpool bisa bangkit dan menjadi salah satu tim yang ditakuti yang ada di seluruh dunia. Sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa.